Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya untuk memberikan pemaparan materi dari pelatihan yang saya ikuti, yaitu program guru belajar sesi AKM. Di sini akan saya singgung sedikit, yaitu masalah asesmen nasional AN dengan asesmen ketuntasan minimal AKM. Langsung saja, latar belakang dan tujuan asesmen nasional atau AN. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa ujian nasional atau UN sudah dihilangkan dari tahun 2020 kemarin. Namun, bukan berarti tidak ada penilaian yang memperlihatkan keberhasilan belajar yang dicapai. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat kebijakan yang bernama Asesmen Nasional yang terdengar sebagai pengganti UN. Namun sebenarnya antara AN dengan UN jelas sangat berbeda dari tujuan dan latar belakang diadakannya. Berikut adalah penjelasan yang saya rangkum dari pernyataan resmi Bapak Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Asesmen nasional atau AN tidak lagi mengevaluasi capaian murid secara individu, akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Asesmen nasional memiliki 3 bagian, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM yang dirancang untuk mengukur pencapaian peserta didik dari belajar kognitif, yaitu literasi dan numerasi yang akan berdampak kepada seluruh mata pelajaran yang diajarkan dan dipelajari peserta didik. Yang kedua, survei karakter dirancang untuk mengukur pencapaian peserta didik dari hasil belajar sosial emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila dengan 6 indikator utamanya, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, kebinekaan global, kemandirian, gotong royong, bernalar kritis, dan kreativitas. Yang ketiga yaitu survei lingkungan belajar untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Asesmen kompetensi minimal atau AKM merupakan bagian dari asesmen nasional yang dirancang untuk mengukur pencapaian peserta didik dari belajar kognitif, yaitu literasi dan numerasi, yang akan berdampak kepada seluruh mata pelajaran diajarkan dan dipelajari peserta didik. Secara umum, literasi dapat diartikan sebagai seperangkat pengetahuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi, menghitung, dan memecahkan masalah dalam tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Literasi membaca termasuk dalam kompetensi yang paling mendasar yang akan dievaluasi dalam AKM. Dalam penilaiannya, asesmen literasi membaca tidak hanya mengukur topik atau konten tertentu saja, tetapi berbagai konten, berbagai konteks, dan pada beberapa tingkat proses kognitif. Konten pada literasi membaca menunjukkan jenis teks yang digunakan. Dalam hal ini dibedakan dalam 2 kelompok, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Kemudian, tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Pada literasi membaca, level tersebut adalah menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi serta evaluasi dan refleksi. Sedangkan konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan. Konteks pada AKM dibedakan menjadi 3, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Kompetensi numerasi pada AKM. Numerasi merupakan suatu kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dan cakupan dan situasi yang lebih luas. Secara umum, kompetensi numerasi ditandai dengan kemampuan seseorang untuk bernalar, mengambil keputusan yang tepat, dan memecahkan masalah.
Kemampuan ini dalam penerapannya terkait dengan mata pelajaran lain yang peserta didik pelajari. Pada numerasi, konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Berikut adalah contoh bentuk soal AKM yang saya buat. Di sini saya mencoba untuk buat dengan soal literasi ya. Di sini saya ngambil salah satu artikel dari detik.com. Di sini tentang masalah tawuran. Dari artikel ini kemudian saya bisa mengambil pertanyaan dari informasi berikut. Sikap apa yang harus kita hindari agar tidak kembali terjadi tawuran pelajar? Jadi anak di sini dirangsang untuk membaca terlebih dahulu. Di sini ada satu artikel. Kemudian anak untuk berpikir dan menganalisis apa yang bisa dihindari agar tidak terjadi kembali tawuran pelajar tersebut. Kemudian yang kedua, dari informasi berita di atas jelas merupakan tindakan yang tercela yang tidak mencerminkan orang yang berpendidikan. Menurut Anda, hukuman apa yang pantas untuk para pelaku tersebut? Jadi di sini saya mencoba untuk memberikan anak untuk mengevaluasi apa yang salah di sini dan apa yang harus diperbaiki di sini. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Singkat memang ya. Terima kasih dan salam merdeka belajar.